Sehat. Ini kok suaranya belum keluar di studio. Mohon teman-teman. Oh, aku Oh, ini disabotase. sudah ada. Oke, sudah Oh, ada. udah. Mbak Inaya. Maaf loh Mbak, tadi tak soundingnya ini anak presiden nih jadi driver ojek online. Luar biasa loh ya. Nggak apa-apa. Itu biasa. Aku Iya. cuma lagi branding aja. Oh iya benar. Iya, Oke. benar-benar. Tapi sampai kapan sih itu Mbak? Oh, udah selesai. Itu sudah selesai di berapa ya? 3 tahun lalu mungkin ya. 3 tahun lalu ya berarti ya. Kenapa sih mau Mbak waktu itu? Ya karena aku basicnya aktor. Memang aktor itu biasanya di panggung. Aktor teater gitu. Aku biasanya main teater gitu kan. Terus suatu hari si produsernya talk show Program itu sitcom ya, series itu, sitcom. Terus series itu nonton pertunjukanku, terus dia kayak suka gitu, terus kayak kita pengen bikin karakter yang sesuai sama Mbak Inaya gitu. Terus ya udah. Oh, jadi ceritanya kayak cosplayan gitu loh Satria. Gitu. Kalau kamu cosplay jadi enggak. Gini, kita bikin karakter yang cocok sama Mbak Inaya lah. Kok driver ojek online? bisa ke sana gitu loh maksudku itu ya. Benar-benar memecahkan gitu. Kan di situ ceritanya si siapa namanya si tokohnya itu dia sebenarnya anaknya orang dia CEO dan segala macam, dia punya pekerjaan segala macam, dan dia pengen kayak waktu itu lagi tren banget tuh ojek online, terus dia kayak pengen nyoba pengen juga ikutan ojek online gitu. Tapi bedanya gimana Mbak? Butuh duit gitu Bedanya gimana kalau biasanya bermain teater di atas panggung sama beneran di depan kamera, dan itu series sitcom, otomatis kan continuity gitu ya programnya, gimana Mbak bedanya? Ya emang beda sih, vibe-nya beda, terus polanya beda gitu ya. Tapi ya awal-awal juga agak perlu adaptasi juga gitu, pola kerja yang beda banget. Kalau panggung itu karena udah terbiasa di panggung, ya udah kita begitu udah dalam karakter, udah sampai selesai kan kita di situ terus gitu, di dalam karakter terus gitu. Terus kalau di dalam serial atau kalau di dalam televisi di depan kamera begitu di-cut, kita balik lagi jadi Naya lagi. Action jadi tokoh lagi. Cut jadi lagi. Nah itu juga perlu adaptasi gitu. Jadi modenya di on offin gitu ya Mbak gitu. ya. Berarti lebih capek nggak Mbak itu dalam artian kalau di sitcom? Secara ini loh, mungkin capek di mental kali ya, enggak ya? Ya berubah-berubahnya itu loh Mbak. Secara fisik lebih capek. Gitu. Mungkin Karena juga karena nggak kebiasa polanya. Ada beberapa temen yang dia basicnya ada di TV gitu, begitu main teater dia capek dan dia stres juga karena kayak nggak bisa adaptasi dan segala macam. Ya ada juga. Ini kan emang pola yang beda aja. Kalau yang di teater tuh biasanya kita harus latihan dulu ya beberapa jangka waktu gitu ya Mbak ya. Tergantung teaternya. Ada yang teater cukup gila. Saya beberapa kali main di sebuah teater gitu ya, di pertunjukan gitu ya, yang polanya itu latihannya itu benar-benar butuhnya 2-3 hari. Padahal kalau lazimnya kalau sebuah pertunjukan teater itu bisa sampai 3 bulan minimal. 3 bulan ya persiapannya ya. Ya. Berarti kalau misalnya kita yang di TV gitu kan, yang sehari-hari atau stripping gitu kan, ganti-ganti alur cerita, itu kayaknya lebih menguras energi gitu ya maksudnya Mbak? Iya. Oke. Jadi hari ini Tapi ceritanya kalau tentang di teater itu bener nggak sih Mbak, kayak apa ya, segala persiapannya itu kayak semacam ritualistik gitu loh, maksudnya kayak bener-bener yang masuk ke karakter tuh harus begini, harus pendalaman karakternya pendalaman gitu karakternya. ya. Kalau kadang-kadang main di depan kamera kan mungkin ya lo nggak seribet itu, atau gimana Mbak? Aku rasa sih sebenarnya seorang aktor yang baik biasanya dia begitu, apapun medianya ya. Mau medianya film gitu, mau medianya serial, atau mau di atas panggung gitu ya, atau komunal gitu ya, itu dia tetap aja ketika dia ada di dalam karakter, kan gak gampang ya untuk masuk satu karakter. Misalnya contohnya gini, saya pernah bawain karakter misalnya tukang cuci yang asli daerah Ngapak gitu. Nah itu kan bukan saya. Gitu ya. Iya, Banyumasan. Logatnya gitu. harus ngikutin juga tuh ya Mbak ya. Dan gak cuman logatnya aja, tapi kan juga kayak sense-nya kita perlu kata apa yang dipakai sehari-hari sama mereka kayak gitu-gitu. Nah itu kan kita juga perlu paham tuh budaya dan segala macam. Itu nggak bisa dipelajarin hanya dalam waktu sejam 2 jam kan gitu.
Jadi memang harus ada aktor yang prosesnya, baik. Ada semuanya itu prosesnya. Atika gitu loh. Saya pernah baca artikel ini Mbak Inaya yang mengatakan kalau sebenarnya Mbak Inaya itu terbebani dengan nama orang tua. Kenapa begitu? Ah, karena karena orang suka mikir kalau kayak misalnya anaknya Gus Dur atau anaknya Ibu Sinta harus begini-begini atau begitu-begitu kelakuannya. Pasti ada Dan- frame-nya gitu ya yang ada di kepala orang gitu ya. Padahal sebenarnya pendapat mereka gini, pertama satu, saya kan bukan orang tua saya. Mm-mm. Jadi udah pasti beda. Yang kedua, padahal bayangan mereka terhadap orang tua saya aja itu cuman bayangan. Mm-mm. Belum realnya tahu realnya juga kan gitu Fata ya Mbak ya. Morgana Fata gitu ya. Morgana gitu kan ya. Iya. Gitu. Jadi itu kan anggapan. Kalau misalnya mereka bilang gini, harusnya anak Gus Dur tuh kelakuannya A, B atau C. Itu kan berdasarkan mereka menganggap Gus Dur itu A, B atau C gitu Ya, kan. Padahal itu kan hanya anggapan mereka terhadap Gus Dur. Padahal belum tentu Gus Dur tuh A, B atau C. Nah, mungkin Bisa kalau jadi kita dia- refleksikan ke kehidupan anak muda zaman sekarang gitu ya, yang suka gampang merasa terjudge gitu ya dengan omongan orang gitu, harusnya gimana sih nanggepinnya Mbak? Sebenarnya kalau buat saya malah jangan gampang ngejudge orang hari ini, karena apa yang ada di sosial media belum tentu seperti aslinya. Nah, Settingan gitu tapi kalau loh. misalnya kita merasa dijudge nih, bagaimana cara kita menimpali omongan mereka misalnya? Langsung atau mungkin- insecure kayak gitu, langsung menarik diri atau kayak gimana, atau harus menghadapi aja gitu nih Mbak? Iya Oh, Mbak Ina ya? awal-awal sih saya nggak bakal bilang bahwa udah apa namanya, kalau saya sih Cuekin sampai aja. aja nggak gitu juga, karena dulu juga ada episode nangis-nangis nggak ada gitu kan. Cuman maksudnya gini, apa namanya gini, ya semua orang tuh punya haters lagi. Jangankan manusia, jangankan orang, Tuhan aja punya haters gitu. Yes, setuju, benar. Emang sedih ya kayaknya ya. Mungkin yang perlu Iya. harus disadari itu adalah semua orang punya haters. Jadi Iya. supaya kalau misalnya kita ada haters tuh rasanya ya udah. Ya udah gitu. biasa aja, Semua orang punya normal gitu kan ya Mbak ya. Ya, apalagi kalau misalnya ininya di sosial media. Saya pernah suatu hari dibully habis-habisan, pokoknya parah banget untuk sesuatu yang sebenarnya nggak saya lakukan gitu ya. Terus mereka membuli gila-gilaan. Terus sampai suatu ketika, dan itu kan di sosial media kan. Sampai suatu ketika saya nerima telepon dari teman, terus teman saya ini tinggalnya, sahabat saya ini tinggalnya di Papua. Terus saya bilang, iya saya tuh lagi begini gitu. Karena saya ngerasa kok teman saya biasa aja sih nelfon saya, nggak ada nada simpati atau apa. Terus dia bingung, karena dia bilang, aku kan nggak punya sosial media, aku nggak paham gitu. Dia nelfon dengan nada senang-senang aja, ketawa-ketawa aja. Aku saat itu ngerasa kayak, kalau nggak mahamin gue, padahal gue lagi abis dibully apa segala macam. Terus dia bilang, ya nggak tahu kan gue nggak lihat sosial medianya, jadi gue nggak paham. Ketawa-ketawa aja. Terus aku mikir, iya juga ya, itu semua cuma ada di sosial media. Nah. Iya, jadi harus di dunia bisa nyata nggak ada. puasa sosial media juga perlu nih ya Mbak ya kayaknya. Aku saat ya. ini sedang ya Nah, kan. iya, Nah, perlu. begitu sosial media kita tutup, hilang. Semua Hilang. itu buliannya segala macamnya hilang. Yang tahu cuman yang ketemu-ketemu aja gitu kan ya Mbak ya. Yang tahu cuma yang ada di sosial media, yang ketemu langsung belum tentu tahu gitu. bener. Nanti deh kita juga akan ngomong-ngomong tentang kiprahnya Mbak Inaya Wahid di Les Bumi ya. Kita pengen tahu sih ngapain aja sebenarnya sekarang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pop It Pecahkan Harimu. Mbak Ina, kenapa sih kok sukanya ganti-ganti warna rambut? Kenapa ya nggak tahu, emang suka warna-warni aja dari dulu dan kayak ya udah. Masih ingat nggak kadang-kadang pertama kali kapan mencoba untuk, kan itu kan sebuah keputusan besar ya. Waduh. Untuk mewarnai rambut itu Kamu kan. buat kamu Aku kayaknya. belum pernah Iya, soalnya. kalau Mbak Inaya kayaknya fine-fine aja gitu Waktu ya Mbak. pertama ya. kali gimana Mbak? Waktu pertama kali itu di istana. Di istana malahan, wow. Iya, waktu Bapak jadi presiden. Warna Terus apa itu Mbak, warna pertama itu? warnanya pink. Pink, terus? Warnanya pink. Heeh. Terus kemudian langsung geger. Terus masuk di berita dan segala macam. Terus dibahas, terus kakak aku ngadu ke bapak. Terus respon Gus Dur waktu itu gimana Mbak Ina? Ya waktu itu kakak aku kan bilang kayak wah masa rambutnya dicat gitu-gitu segala macam gitu kan. Terus pokoknya kakak aku itulah biasa gitu, anak tukang ngadu gitu. Iya. So apa namanya, anak baik-baik gitu kan. Terus, masa rambutnya dicat? Terus bapak cuma manggil, terus bapak cuma nanya gini, kamu tahu kan kalau rambutnya dicat itu
orang akan ya bilang itu nggak sesuai dengan apa namanya dengan hukum agama apalah segala macam bla 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 gitu. Iya tahu gitu. Kamu tahu kan nanti bakalan orang bakalan banyak ngomongin, bahkan mungkin begini begitu begitu. Iya tahu. Kamu tahu konsekuensinya berarti? Iya tahu. Terus kamu mau nanggung konsekuensinya? Mau? Oh ya udah. Udah gitu aja. Iya bener loh. Habis itu bapak cuma ngomong ke kakakku, lah orang dianya aja yang di chat berani nanggung konsekuensinya, ngapain kamu yang ribut? Udah sih. Nah, itu kan. Kadang gitu memang orang itu suka ikut campur urusan orang lain. Padahal kitanya sih nggak masalah gitu Nggak ya. masalah Nggak gitu. masalah. Nah tapi sekarang ini Mbak Inaya sedang ikut campur loh dalam urusan yang namanya Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia PBNU atau Les Bumi. Iya kan? Itu kegiatannya apa aja nih Mbak? Mulai Mau tahun cerita? 2020 sampai dengan 2027. Panjang ya Mbak ternyata. Mau ngapain aja 5 tahun ini kira-kira Mbak? Aku nggak tahu. Aku butuh dikasih tahu. Oh rahasia Satria. Iya. Gitu kan. Beneran Emang enggak loh, Ting. baru banget. Jadi kayak baru beberapa minggu lalu kami dilantik gitu. Jadi Oke. jadi masih mencari jati diri juga. Oh gitu. Iya, oke. Kenapa sih Tapi Mbak yang mau pasti- ditunjuk jadi ininya apa sekretaris lembaga loh ini? Oh iya, di bawah tekanan tentu. Gitu kan ya. Jadi gimana? Ya karena itu sesuai dengan apa ya? Saya kan ngerasa kayak jalannya Gus Dur itu salah satu yang paling besar. Orang tuh kan suka bilang kalau Gus Dur itu adalah seorang politisi. Padahal beliau itu bukan politisi. Gitu. Jadi apa? Ayah saya. Ayah saya. Iya bener ayahnya Mbak Ina gitu. Jadi beliau itu kan bukan politisi. Beliau itu politik itu hanya mungkin 100 dari masa hidupnya gitu. Tapi yang paling penting beliau itu kan adalah penggerak sipil gitu. Itu yang paling penting. Jadi ketika beliau dibilang oh dia membuat perubahan dan segala macam. Nah, itu kan beliau menggerakkannya dengan melalui gerakan sipil. Nah, yang paling utama dari gerakan sipil untuk bisa menggerakkan segala macam gitu ya, untuk bisa menyebarkan ide-ide dan konsepnya beliau sehingga diterima sama masyarakat, itu lewat budaya. Oh gitu. Gitu. Terus Jadi akhirnya? jalan budaya itu yang menurut saya warisan terbesarnya beliau, dan kebetulan itu jalan yang sering saya maksudnya gini, secara profesi itu yang saya tekuni sekarang, jadi nyambung aja gitu. Jadi saya pikir ini akan jadi cara yang bagus untuk kemudian meneruskan warisannya Bapak gitu, legasinya Bapak gitu, dan Oke, terutama dengan tentu cara aja Mbak Inayah sendiri gitu kan ya Mbak ya pastinya ya kan ya. iya Oke. gitu. Kalau budaya kan gitu ya, budaya tuh enaknya kita nggak perlu misalnya kayak harus semuanya sama seragam gitu. Nggak mungkin ya Mbak. Ya gitu kan. Nah jadi kadang-kadang kita suka gini tuh kalau kita kayak ngelihat seni kan, terutama kalau budaya orang tuh mengaitkannya dengan seni. Kadang-kadang kita tuh suka ngeliat seni tuh kayak kita nggak paham kayak apa sih ini maksudnya yang bikin nggak jelas banget, dan nggak apa-apa juga gitu. Ya, Jadi tapi kalau misalnya kayak sekarang itu ya ngomongin budaya dan seni terus beririsan dengan nilai-nilai agama, tuh susah nggak Mbak? nah seringkali orang tuh berpikir bahwa seni sama agama gitu ya, seni budaya sama agama itu adalah sesuatu yang bertentangan. Padahal enggak, malah sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya Indonesia, Islam itu masuknya lewat itu, lewat budaya, lewat seni gitu. Dan ya kita kan tahu ya, Allah Maha menyukai keindahan gitu. Jadi kita bisa paham bahwa kalau nggak ada seni, Allah nggak akan menciptakannya itu ada di dunia. Gitu. Oke, nah untuk yang jadi fokusnya Les Bumi sendiri di periode yang sekarang ini, apa itu Mbak? Iya, kita ya pengennya itu salah satunya adalah yang utama untuk membawa visi bahwa kebudayaan dan yang kemudian dimunculkan salah satunya adalah lewat seni gitu ya. Itu bukan sesuatu yang bertabrakan dengan agama. Malah dengan membawa itu semua kita bisa membawa nilai-nilai agama, berdakwah dengan lebih baik dan segala macam gitu. Untuk jalan kebudayaan itu tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan jalan agama. Nah, Jadi bisa seiring berjalan betul. selaras gitu ya antara budaya dan juga agama. Justru begitu. budaya itu bisa menjadi salah satu media untuk agama itu menyalurkan nilai-nilainya kayak gitu, atau mungkin sebaliknya gitu loh ya kan. Iya, Tapi iya, Mbak, iya. satu pertanyaan terakhir ini, bagaimana menurut Mbak dengan klaim-klaim negara lain terhadap budaya kita Mbak? Gini,
klaim itu hanya bisa dipatahkan dengan satu cara. Apa itu? Mereka mengklaim karena mereka make. Jadi kalau gak mau diklaim sama orang lain, ya kita yang make, susah amat. Nah, tuh udah ya tuh. Tuh kan, mak Pop people, jelek gitu mak kan jelek ya, langsung semuanya di langsung. sini. Kayak dulu batik misalnya mau dikirim sama negara lain, kita pakai Pakai makanya dong, kita batiknya. biar tahu yang lebih banyak pakai sebenarnya siapa gitu kan, dari gitu. mana Siapa asalnya. lagi kita itu kan powernya kan di ini ya SDM-nya ya. Kita tuh punya penduduk banyak banget 270 juta ya Mbak Ina ya. Jadi kan otomatis kita tuh harus menggunakan power itu. gitu Langsung loh. upload semua OOTD kita setiap hari gitu kan maksudnya kan ya. Iya kita bisa juga dengan media kan ya Mbak Betul, ya. betul. Yang terkecil dari diri kita sendiri melalui sosial Betul. media gitu. Tapi kalau ngerasa di sosial media terlalu banyak pressure, puasa dulu nggak apa-apa. Iya ada waktunya sendiri-sendiri pastinya ya Mbak ya. Mbak Inaya, terima kasih banyak sudah cerita-cerita sama kita. Makasih Mas Satya, makasih Mbak Tika udah diajakin. Next time lagi ya, kita repotin. Agak ngelunjak ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ya. Karena aku suka banget Mbak Inayah ini banyak insight-insight yang masuk ke kita gitu kan ya. Betul. Luar biasanya seperti itu. Mbak Ina tetap berkreasi ya. Siap. Dan tetap menginspirasi tentunya. Kalau gitu terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sehat-sehat selalu. Untuk Pop People, next kita punya segmen yang seru banget. Apakah itu nanti? Nanti akan kita kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Pop It. Pecahkan harimu.